Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika wajib. Dalam hal ini adalah sistem pertidasaman linier untuk dua variabel. Oke, kita awali. Apa itu pertidasaman secara umum? Jadi pertidasaman secara umum yaitu sebuah pernyataan atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat salah satu tanda-tanda pertidasaman seperti halnya lebih dari, kan? Kemudian kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau bisa juga kurang dari sama dengan. Nah, sehingga definisi pertidasaman linier dua variabel berarti di dalamnya ada dua variabel, di mana variabel tersebut berderajat 1. Nah, untuk menyelesaikan sebuah pertidasaman linier dua variabel, biasanya tahapannya itu tentu kalian harus mengetahui bagaimana menyelesaikan sebuah pertidasamaan lebih dari atau kurang dari. Jadi pada umumnya pertidasamannya dua variabel itu ditentukan dengan himpunan penyelesaian. Biasanya pasangan berurutan. Lalu dalam pasangan berurutan tersebut bisa mencakup sebuah wilayah tertentu atau daerah tertentu. Jadi himpunan penyelesaian dari sebuah pertidasaman linier dua variabel tersebut biasanya disajikan dalam sebuah bidang kartesius berupa daerah penyelesaian atau wilayah. Oke, jadi pertidasaman linier dua variabel secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk demikian. Misalkan AX plus BY lebih dari sama dengan C atau kurang dari sama dengan C misalkan. AX plus BY kurang dari sama dengan C. Tentu untuk mengawalinya kalian harus tahu bagaimana melukis sebuah garis AX plus BY sama dengan C. Nah, pertidasaman linier tersebut mempunyai penyelesaian berupa himpunan dalam pasangan berurutan X, Y, karena kita menggunakan sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Tentunya pasangannya adalah nilai-nilai X dan nilai-nilai Y. Nah, penyelesaiannya dapat digambarkan dalam koordinat kartesius seperti pada gambar berikut, di mana daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidasaman yang diberikan. Bisa juga kalau nanti kita bicara sistem, mungkin akan lebih mudah apabila yang diarsir adalah yang bukan penyelesaian. Nanti kita sepakati. Oke, misalkan garis X sama dengan A. Nah, garis X sama dengan A, kalau misalkan kalian melukis garis X sama dengan A, itu berarti garis yang sejajar dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu Y. Kalau diminta lebih dari sama dengan A, berarti tentu nilainya adalah X, A ke kanan. Maka daerahnya adalah di sebelah kanan garis X sama dengan A. Atau misalkan kurang dari sama dengan A, maka tentu dari garis X sama dengan A ke sebelah kiri kalau kurang dari sama dengan A. Gitu ya. Atau bisa juga mungkin garis Y sama dengan B ke atas atau ke bawah. Kalau misalkan lebih dari sama dengan B, Y lebih dari sama dengan B, daerahnya ke atas. Kalau misalkan kurang dari sama dengan B, Y kurang dari sama dengan B adalah dari Y sama dengan B ke bawah. Gitu ya. Itu contoh yang sederhana garis-garis yang sejajar sumbu koordinat. Nah, bisa juga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Misalkan garis tersebut memotong kedua sumbu atau melalui pusat koordinat. Misalkan garis AX plus BY sama dengan C. Bisa aja garis tersebut memotong sumbu Y dan sumbu X ada di kuadran 1, kemudian 2 dan 3 misalkan daerahnya. Maka tentu wilayahnya tentu sebelah kanan. Kalau lebih dari sama dengan C, tentu kalian pastikan dulu apakah 0,0 terlibat atau tidak di dalamnya.
Kalau misalkan tidak, ya berarti daerahnya bisa ke atas, bukan ke bawah. Ini hanya sebagai salah satu contoh kemungkinan-kemungkinan kalau seandainya garis itu tidak memotong atau tidak sejajar sumbu koordinat. Ya. Nah, bisa juga garis tersebut ada di sebelah kanan garis, atau bisa juga garis tersebut bisa di sebelah kiri garis atau sebelah bawah. Dan seterusnya, kemungkinannya sangat banyak. Maka dari itu kita bisa mengambil sebuah contoh. Misalkan gini, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat garis dulu. Buat garis 2x plus 3y sama dengan 0 pada bidang kartesius. Nah, bidang kartesius yang mana? Bidang yang dibatasi oleh sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu x, sumbu tegak adalah sumbu y. Nah, setelah kalian gambar 2x plus 3y sama dengan 6, maka kalian bisa tentukan wilayahnya. Nah, untuk melukis garis 2x plus 3y sama dengan 6, sebaiknya kalian tentukan titik-titik potong dengan sumbu koordinat. Yaitu apa? Saat x-nya 0, y-nya berapa gitu kan? Kalau x-nya 0 berarti y-nya adalah 2 ya. Kalian tutup x-nya, maka 3 kali berapa hasilnya 6. Jadi melalui 0,2 pasti garis tersebut. Yang kedua, kalau y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0 berarti x-nya berapa? Tutup y-nya sebagai 0 berarti 2 kali berapa hasilnya 6. Maka x-nya adalah 3. Maka garis tersebut harus melalui 3,0. Gitu ya. Garis tersebut harus melalui 3,0. Berarti melalui 2,0 dan 0,2 dan 3,0. Dibuat garisnya. Lalu setelah dibuat garisnya, maka kalian pastikan daerahnya dengan menguji salah satu titik yang mudah kalian tentukan. Misal titiknya adalah 0,0 ya. 0,0 kan mudah. Jadi daerahnya yang mana yang diarsir? Kalau misalkan melalui 0,0. Kalau benar berarti daerahnya dilalui. Kalau misalkan tidak benar berarti daerahnya tidak dilalui. Nah, kita ujikan 0,0, 0,0, 0 kurang dari sama dengan 0, pernyataan yang benar berarti daerahnya ada di melalui 0,0. Jadi di sebelah kiri garis ya, atau daerahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, itu kalau seandainya melalui 0,0 atau 0,0 menjadi sebuah nilai yang benar. Oke. Contoh berikutnya misalkan kita akan melukis beberapa garis. X sama dengan 1, X sama dengan 2, 2X plus 3 sama dengan 6, Y sama dengan 3. Maka kalau lebih dari 1, itu berarti kita bicara sistem. Kalau bicara sistem, maka kalian bisa menggunakan dua cara. Setelah kalian dapatkan garis-garisnya, bisa kalian sepakati yang diarsir sebagai jawaban atau bukan. Oke, kita ambil contoh misalkan kita buat bidang kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama garis X sama dengan 1, tentu seperti yang tadi saya katakan sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang kedua, kita tentukan daerahnya lebih dari 1, berarti 1 ke kanan. Gitu ya. Maka daerahnya yang diarsir adalah 1 ke kanan. Kemudian yang kedua, kita buat garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 sama sejajar dengan sumbu Y. Lalu daerahnya kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang dari sama dengan 2 berarti 2 ke kiri. Berarti yang kalian arsir adalah 2 ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Bagaimana melukisnya? Jika X-nya 0, Y-nya 0, ya kan? Jika Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya 2, Y-nya 0 berarti X-nya 3. Jadi melalui 3,0 dan 0,2. Setelah itu bagaimana daerahnya? Daerahnya uji 0,0. 0 adalah lebih dari 6, pernyataan yang salah. Berarti daerahnya tidak melalui 0. Berarti daerahnya ke atas garis atau ke kanan garis. Gitu kan?
Jadi daerahnya adalah ke kanan garis karena tidak melalui 0,0. Dan yang terakhir adalah garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, garisnya adalah sejajar dengan sumbu X. Lalu kurang dari berarti daerahnya ke bawah. Karena kurang dari sama dengan 3 berarti daerahnya ke bawah. Maka yang diarsir yang bawah. Nah, kalau misalkan mata kalian awas, maka kalian bisa menentukannya. Tapi kalau misalkan kalian ada masalah dengan mata, tentu cara ini akan sangat menyulitkan ya, akan menyulitkan kalian karena kalian harus menentukan daerahnya yang mana. Nah, pada saat kalian mengalami kesulitan dalam penglihatan, maka sarannya dibalik aja berpikirnya. Jadi yang diarsir yang bukan, yang diarsir yang bukan. Jadi ini misalkan sumbu Y, ini misalkan sumbu X. Tadi garis yang pertama adalah X sama dengan 1. Misalkan ini adalah garis X sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua ini garis X sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah melalui 2 dan 3 ya. Ini 3, ini 2. Dan yang ketiga adalah garis Y sama dengan 3. Gitu ya. Ini garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kalau misalkan berpikirnya dibalik, X lebih dari 1 ke kanan. Daerahnya ke kanan, tapi yang diarsir yang bukan. Ini yang bukan. Nah, jadi ini yang bukan. Yang diarsir yang bukan. X kurang dari 2 ke kiri. Berarti yang diarsir yang bukan. Ini yang bukan. Gitu ya. Lalu garis 2X ditambah 3Y yang lebih dari sama dengan 6. Kita uji 0,0. Nah, 0 lebih dari 6 itu sebuah pernyataan yang salah. Nah, berarti yang salah yang kita arsir. Berarti ini yang salah. Ini bukan. Ini bukan daerahnya. Berarti daerahnya kemana? Daerahnya ke atas. Ya, daerahnya ke atas. Lalu, Y kurang dari sama dengan 3 berarti daerahnya ke bawah. Maka ini yang bukan. Nah, sehingga yang diarsir itulah daerah penyelesaiannya. Jadi DHP-nya yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian terbatas matanya, maka yang bersih itu daerah penyelesaiannya. Tapi kalau kalian misalkan ada kemampuan untuk melihat 4 warna dalam sebuah gambar, maka kalian bisa menentukannya. Nah, sehingga yang terlihat di sini tinggal ditarik satu-satu. Ya, maka daerahnya yang ini. Sama ya. Cuman ini yang diarsir. Tapi tentu itu kalian harus cermat melihat mana yang 4 kali diarsir. Gitu ya. Oke. Nah, contoh lainnya misalkan demikian. Misalkan pertidaksamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita buat garisnya X, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 4. Kita buat garisnya melalui 2,0. Lalu daerahnya berarti ke atas ya. Lebih dari sama dengan 4, tidak melalui 0,0. Jadi sebelah kanan garis. Berikutnya 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4, X-nya 0 berarti Y-nya 3. Maka buat garis, lalu karena kurang berarti daerahnya melalui 0,0. Melalui 0,0 berarti yang diarsir adalah bawah garis. Ini daerahnya. Lalu yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu Y ke kanan. Maka daerahnya yang diarsir adalah sumbu Y ke kanan. Gitu ya. Berarti sumbu Y ke kanan. Oh, salah, ini baru sumbu X ke atas. Nah, jadi yang 4 kali, mana yang 4 kali? Nah, kalau misalkan kalian awas matanya, tentu yang 4 kali yang ini ya. Ini ke bawah, ini ke atas, ya kan? Ini ya. Jadi daerahnya yang itu. Bisa ya? Nah, itu daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan
Tadi yang bersih. Nah, kalau yang bersih berarti begini. Jadi setelah kalian bikin sumbu X dan sumbu Y-nya, ini misalkan sumbu Y, ini misalkan sumbu X, misalkan kalian ada keterbatasan di warna untuk melukisnya, misalkan ya. Ini saya buat garisnya yang pertama, X-nya 0, Y-nya 4 ya. Lalu Y-nya yang 0, berarti X-nya 2 ya. Berarti 2,0, katakanlah ini 1, 2, sama 4 ya. 0,4. Nah ini 4. Oke, jadi garisnya adalah demikian. Nah ini garis 2X plus Y sama dengan 4. Nah, kalau kalian ingin melukis lebih dari, uji 0,0. Jadi kalian uji 0,0, 0 ditambah 0 lebih dari 4 itu sebuah pernyataan yang salah. Gitu kan? Jadi daerahnya yang salah itu yang diarsir. Jadi yang diarsir yang bukan himpunan penyelesaian. Berarti salah ya, berarti daerahnya yang ini yang bukan. Ini yang bukan, berarti sesungguhnya daerahnya adalah ke atas. Gitu ya. Lalu yang kedua, buat garis X-nya 0, berarti Y-nya 3. Lalu Y-nya yang 0, berarti X-nya 4 ya. Jadi melalui 4,0 dan 0,3. Nah, ini garisnya. Garis dari 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, sama. Uji 0,0 berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 12. Ini benar. Nah, berarti yang benar harus bersih. Jadi daerahnya kan ke bawah. Maka ini yang bukan. Ini yang bukan. Ini yang bukan. Jadi yang diarsir yang bukan. Lalu ini adalah X sama dengan 0. Berarti sumbu Y ya. Ke kanan berarti kan. Maka ini yang bukan. Ini yang bukan. Lalu ini adalah Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Berarti daerahnya ke atas. Ya, daerahnya ke atas. Maka ini yang bukan. Nah, sehingga yang bersih tinggal yang ini. Gitu ya. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang bersih. Dibalik ya. Maka kita juga bisa menentukan daerahnya. Sama seperti yang tadi. Oke, berikutnya. Kalau daerah pertidasamaannya, misalkan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari Y, X kurang dari 2Y. Sama ya. Jadi ini kita buat garis dulu. Buat garis-garisnya. Jadi yang pertama, ini misalkan garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga, ini garis yang keempat. Nah, garis yang pertama, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3 ya. Garis jika Y-nya yang 0, berarti X-nya 2. Gitu ya. Lalu yang kedua, kalau X-nya 0, berarti Y-nya harus 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya harus 3. Lalu yang ketiga, nah jangan X-nya 0, Y-nya 0 saja. Harus 2 titik minimal. X-nya misalkan 2, Y-nya juga 2. Lalu yang keempat, selain 0,0, kalian tentukan. Kalau X-nya 4, berarti Y-nya berapa? Ya, Y-nya 2. Oke?
Nah, dari ketiga garis tersebut, kita lukis pada bidang kartesius. Ini ya. Ini misalkan sumbu X, ini misalkan sumbu Y. Nah, berarti kita sudah bicara sistem karena lebih dari satu garis, satu pertidaksamaan. Oke. Nilai Y tertinggi adalah 4. Oke, kita ambil aja kurang lebih 4-nya adalah di sini. Ya. Kurang lebih ini 4. Berarti ini 2. Kemudian X-nya tertinggi 4 juga ya. Ini 2. Ini 4. Ya, kurang lebih demikian. Oke, garis yang pertama 0,3. Berarti 3 di sini. Dan 2,0 ya. Oke. Kita kasih warna yang berbeda. Oke, garis yang pertama 0,3 dan 2,0 ya. Oke, ini misalkan garis yang pertama. Garis yang kedua 0,4 dan 3,0. Ini garis yang kedua ya. Garis yang ketiga 0,0 dan 2,2. Ini garis Y sama dengan X. Atau garis yang ketiga ya. Garis yang keempat 0,0 dan 4,2. Ini garis yang keempat. Oke. Nah, kita gunakan yang diarsir adalah yang bukan penyelesaian. Berarti garis pertama uji sama ya. Jadi kita uji lebih mudah adalah untuk yang pertama 0,0 aja. 0,0 berarti 0 lebih dari sama dengan 6 itu salah ya kan. Nah, karena salah berarti daerahnya adalah dilalui. Jadi yang dilalui yang salah. Nah, jadi ini yang bukan. Ini bukan. Jadi yang bersih yang jawabannya. Ini salah, bukan daerahnya. Lalu yang kedua. Yang kedua juga sama. Kita uji 0,0. Berarti 0 kurang dari 12. Ini benar. Berarti jangan dilalui. Garis yang kedua jangan dilalui, berarti jauhi. Nah, berarti ke atasnya. Ini yang bukan. Ini yang bukan ya. Lalu yang ketiga jangan uji 0,0 kalau yang ketiga. Misalkan uji di luar garis ya. 2,0 misalkan. Jadi 2 lebih dari 0 benar ya. Pernyataan yang benar. Berarti garis ketiga jangan melalui 2,0, berarti yang ini yang bukan. Ya, ini yang bukan. Oke. Ini yang bukan. Lalu yang keempat juga ujinya jangan 0,0 tapi katakanlah 2,0. Berarti 2 kurang dari 0. Benar. Ya, 2 kurang dari 0 benar. Berarti dia harus ke atas. Maka yang bukan yang ke bawah. Ini yang bukan. Nah, sehingga yang bersih tersisa dikit ini. Nah, berarti yang bersih hanya yang sebagian ini saja. Nih, jadi ini kan diarsir. Nah, berarti yang bersih hanya ini.
Gitu ya. Oke, saya kira itu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tonton terus video tentang pembahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti kita akan lanjutkan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat serta kuadrat dengan kuadrat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.